Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi dari Kwanseng ya. Dari Kwanseng, dan ini produknya benar-benar masih fresh. Jadi produk ini benar-benar masih fresh, dan tentunya teman-teman sudah melihat beberapa produk Kwanseng ya, yang sebelumnya itu ada UV-K5 seperti ini, kemudian UV-K5-nya yang diperbaharui seperti ini. Ini sudah beda covernya di speakernya dari Berlin ya. Kemudian yang terakhir itu saya review ada UV-K6 yang seperti ini. Ini dari Eskom FC9 Pro. Nah, kemudian tentunya ada satu lagi yang spesial, dan ini sebenarnya harganya lebih murah dari UV-K6 ya. UV-K6 ini menurut saya yang paling bagus ya. Namun ini harganya seharusnya lebih murah, tapi sampai di Indonesia kemarin mahal ya. Mahal karena belum ada. Kebetulan saya hunting, saya dapat ya. Kalau kita cari di luar sih banyak ya, tapi kalau kita hunting itu bisa dapat bisa enggak, karena jarang yang jual. Tapi alhamdulillah ada yang jual. Dan ini saya dapat lumayan harganya ya, di atas UV-K6 atau Eskom FC9 Pro. Tapi sebenarnya aslinya nggak segitu ya. Ya, tapi ya nggak apa-apa, karena ini untuk demi teman-teman semua, untuk penonton channel ini, kita tetap ambil aja ya. Ini harganya 435.000 belum sama ongkir ya. Sama ongkir ya mungkin sekitar 470-an. Nah, sebelum kita review apakah ini adalah Kwanseng UV5R Plus. Kwanseng UV5R Plus. Tapi sebelum kita review, kita ngopi dulu ya. Kopi hitam. Seruput dulu kopinya. Alhamdulillah ya, kita ada seruput kopinya ya. Teman-teman ada yang nanya ini kopinya apa ya, pokoknya kopi hitam. Tapi kalau ada yang endorse saya langsung sebutin ini kopi apa. Tapi nggak ada yang endorse, saya nggak nyebutin kopi apa. Tapi kadang ada teman-teman yang datang ke kita, ngirimin ke kita untuk dicoba kopinya ya. Jadi kopi bukan kopi dari pabrik, tapi kopi dari kebun, dari hasil pertanian, kemudian digiling sendiri gitu. Tapi kalau yang ini enggak, ini pabrik, tapi saya nggak bisa nyebutin mereknya karena nggak endorse ke kita. Nanti kita nggak enak gitu ya nyebutin, nanti yang lain pada iri kok nggak di endorse kok kita nyebutin nama kopinya. Oke, langsung aja ya. Ini adalah Kwanseng UV5R Plus. Jadi ini karena namanya sudah UV5R ada kata-kata plus. Bentuknya pasti Anda sudah tahu ya. UV5R seperti apa. Nanti ini persis juga. Nanti kita lihat sama-sama. Oke? Pasti penasaran, saya juga penasaran. Oke? Keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke, teman-teman, ini adalah Kwanseng UV5R Plus. Ya, seperti apa bentuknya kita lihat sama-sama, kita buka, kita unboxing. Nah, ini dia dalamnya, ada user manual. Jadi masih pakai bahasa Inggris. Ya, seperti itu. Nah, ini HT-nya. Anda pasti sudah tidak asing lagi HT-nya seperti ini ya. Itu Anda bisa lihat dengan seksama HT-nya. Anda sudah tidak asing lagi dengan tombol-tombolnya. Ya, model tombolnya ya, maksudnya ini sama persis dengan Baofeng UV5R ya, cuman layarnya ini lebih besar ya. Kalau frame-nya hampir sama, modelnya frame-nya juga seperti ini untuk yang Baofeng UV5R, cuman dia kecil layarnya, ini lebar. Kemudian ada yang spesial lagi dari Kwanseng UV5R Plus ini, baterainya besar sekali ya. Ya, besar ya. Jadi kalau saya ambilkan contoh untuk yang
UVK5 yang atau UVK6 atau UVK5 ya, saya ambilkan contoh ini. Ini baterainya UV5R ya. Nah, yang di sebelah ini UV5R, ini UVK5. Beda ya, jelas beda jauh ya. Jadi kalau yang UVK5 ini kan kemarin yang benernya 1400 ya. Kalau ini dia 2200 teman-teman ya. Ini 2200 mAh. Ya, jadi agak lumayan. Jadi tebal nih. Nah, kenapa dia jadi tebal? Kemudian nanti kenapa bisa begitu? Nanti akan saya jelasin ya kenapa bisa begitu. Dia baterainya bisa jadi besar. Kenapa? Ada sebabnya nanti, oke? Kemudian kita juga dapat antena dan desktop chargernya. Desktop chargernya ada bel clipnya, ada talinya ya. Nah, di sini juga bisa kita lihat teman-teman ya. Untuk antenanya kelihatan berbeda ya. Nah, saya akan copot untuk antena yang UVK5 yang kemarin ya. Atau UVK6 sama aja. Itu baterainya sama UVK5 dan UVK6. Nah, ini yang UV5R. Kita lihat UV5R. Kemudian ini UVK6 atau K5. Beda ya. Bedanya di sini nih. Nih. Bedanya di sini. Tapi saya nggak tahu apakah di dalamnya itu sama saja. Nanti kita bisa ukur antena ini seperti apa hasilnya ya. Oke, begitu teman-teman ya. Untuk kita buka boxnya dari UV5R. Dan ini memang masih jarang sekali di pasaran teman-teman. Masih jarang sekali di pasaran. Saya kurang tahu apakah masih dicoba ya. Masih dicoba atau bagaimana. Karena terus terang di anunya juga belum ada, di websitenya saya buka belum ada. Oke teman-teman, ini dia Quanseng UVK5 ya, seperti ini bentuknya. Quanseng UVK5, sorry. Quanseng UV5R Plus ya. Kalau kita sandingkan dengan Baofeng, tapi saya nggak punya yang UV5R ya, yang biasa. Saya punya yang RA ini ya. Saya punya yang RA, tapi ciri khasnya kelihatan kok ya. Jadi Baofeng itu ada tombol warna biru, ada tombol warna merah ya. Ini pun sama, ada tombol warna biru, ada tombol warna bukan merah, orange ya, orange ya. Ya seperti teman-teman penampakannya, tapi ini sama dengan UV5R. Kalau ini kan yang saya punya yang sebelah ini adalah UV5RA ya. UV5R tuh banyak sekali teman-teman, ada UV5RE, UV5RC, UV5RA, UV5R. Nah, mari kita hidupkan Baofeng ini, tapi sebelumnya Baofeng lagi, Quanseng ini, tapi sebelumnya kita lihat dulu dari penampakan sisi sebelah kiri ya. Dari sebelah kiri dia hampir sama dengan Baofeng ya. Kita lihat dari sisi sudutnya ini hampir sama dengan Baofeng ya. Tapi bedanya adalah ini masih identik dengan UVK5 ya. Jadi ada tombol PTT-nya ini dari karet, kemudian ada shortcut 2 atas bawah. Kemudian belakang baterainya memang agak besar ya, agak sedikit menonjol. Kemudian di sebelah sisi kanan itu ada headphone sama mikrofon. Nah, ini di sini yang saya bilang tadi, kenapa baterainya makin besar? Karena dia tidak ada Type C-nya lagi, teman-teman nih. Type C-nya nggak ada, sehingga baterainya kualitasnya lebih besar ya. Kapasitasnya lebih besar. Kemudian di sini juga lampu sama. Nah, kalau di sini lampunya dia persis dengan UVK5. Kalau yang UVK6 itu lampunya, lampu indikator TXRX-nya itu menghadap ke depan, ya ke depan ke arah kita. Kalau UVK5 itu menghadap ke atas, sama dengan UV5R Plus ini ya, dia menghadap ke atas. Kemudian antenanya yang tadi saya jelaskan udah berbeda antenanya, modelnya. Kemudian untuk knobnya, power on off sama volume, dia tidak lagi ada warna orange, dia hitam semua teman-teman ya, dia hitam semua. Kemudian di sisi sampingnya untuk pelindungnya ya, pelindungnya itu sebentar kita lihat.
Nah ini agak lebih besar dikit ya, tapi nggak terlalu kelihatan ya. Nih, bagaimana caranya? Pokoknya lebih lebar dikit ya, lebih lebar dikit dibandingkan yang UVK5. Apalagi kalau dengan UVK6. UVK6 kecil banget tuh. UVK6 kecil, ini lebih besar. Tapi dengan UVK5 itu dia hampir sama. Ya, tapi kalau dilihat secara ini dia lebih besar dikit ya. Itu ya. Oke. Jadi dia ada di displaynya ada tonjolannya seperti Baofeng persis ya. Baofeng persis, UV5R persis gini ya. Nah, sorry teman-teman, ada kena debu jadi bersin ya. Oke. Ini jadi dia UVK5 ini, UVK5 dengan UV5R plus ini berbeda jauh ya. Untuk tombolnya saja sudah beda ya. Tombolnya beda. Ya, ini dia seperti ini seperti ini ya. Jadi dia mulai mengotak-ngotak tapi masih ada bulat-bulat sedikit ya. Nah, yang beda persis itu di cover speakernya. Cover speakernya persis dengan UV5R punyanya Baofeng ya, cover speakernya ini. Modelnya seperti ini ya. Ya namanya juga UV5R plus. Jadi dia hampir mengikuti desain dari Baofeng UV5R. Jadi Anda bisa bayangkan Baofeng UV5R, kemudian Anda bayangkan UV5R plus dari Quanseng ini. Oke, mari kita hidupkan teman-teman. Kita hidupkan. Nah, ini udah saya sudah saya coba untuk input. Saya kasih nama aja gitu ya, tapi teman-teman bisa melihat nama ya. Ini sebenarnya layarnya, sebentar ya, saya fokuskan dulu ya teman. Ini layarnya sebenarnya warna biru dia biru ya. Gimana caranya ya, sebentar. Saya akan kurangi cahaya. Kita akan lihat warnanya. Nah, ini biru ya. Kalau yang putih itu seperti ini. Ini sebentar. Kalau yang biru ini putih. Kemudian ini kuning, orange, ini orange. Semuanya nggak kelihatan ya teman-teman. Jadi kita coba untuk gimana caranya biar kelihatannya sebentar. Ini orange ya. Ini orange, dan ini sebenarnya orange. Cuman karena dari ini orange kan kelihatan kan. Kemudian ini warna putih ya. Ini putih. Kemudian kita coba yang ini. Nah, ini biru teman-teman ya, kelihatan ya. Ini saya sudah coba untuk pakai lampu di depan kameranya biar kelihatan. Ini putih, ini biru. Beda ya, putih biru. Kemudian biru orange. Nah, ini orange, yang sebelah kiri orange. Ini biru, ya biru, orange, biru, orange. Oke, jadi dia beda teman ya, beda. Saya senang sih layarnya ini. Saya senang layarnya untuk yang UV5R plus ini ya. Jadi dia layarnya tidak terlalu terang juga, dia terlalu redup juga. Semuanya enak dilihat untuk yang UV5R plus ini. Oke teman-teman, kita akan tes untuk suara dari UV5R ini ya. Suaranya seperti apa ya. Ini saya akan coba dulu dengan yang UVK5 dulu yang pertama ya. Kemarin Belanda ya mengembalikan warisan kita gitu. Selain itu apalagi nih, ada kerjasama tukar teknologi tidak? Ini untuk yang UVK5. Nah ini sekarang kita coba yang UV5R plus. Nampaknya sudah terputus. Saya langsung ke Pak Ridwan di Kalimantan Timur. Pak Ridwan. Suaranya lebih enak ya teman-teman ya. Baik, terima kasih Mbak Esti. Terhormat, salam sehat Bung. Beda ini suaranya di YouTube.
Jadi untuk yang UV5R ini lebih soft. Kalau yang UVK5 yang ini lebih nyempreng ya suaranya. Nah, kita bandingkan dengan yang UVK6. Ya, kita coba UVK6 dengan UVK6 dengan UV5R plus. Kita coba dulu mana nih. Kita coba cari channelnya. Oke teman-teman, jadi UVK6 ini kita coba bandingkan dengan UV5R plus ya. Kita coba bandingkan seperti apa untuk kualitas suaranya. Saya lagi nyari nih di mana saya nyimpan channelnya ya. Nah ini dia, kita lihat dapat sini ya. Ini kita coba untuk yang UVK6-nya dulu ya. Hal yang saya kira di luar soal AIPA ya, tapi saya ingin tanggapi juga. Tentu soal regulasi terhadap aturan perundang-undangan kita dan lain-lain itu harus terus kita terbuka dan beradaptasi dengan perkembangan situasi. Dan memang sudah menjadi wacana lama ya, kitab undang-undang kita itu perlu diperbaiki karena itu merupakan warisan kolonial. Jadi untuk kualitas suaranya sudah sama ya untuk UVK6 dengan UV5R plus ini. Namun untuk volumenya masih kenceng yang UV5R plus. Mungkin sudah dimodif ya. Jadi ini saya putar volume segini, dia udah kenceng ya. Sementara UVK6 dia harus full. Dinamis, ini ya. Beradaptasi dengan situasi dan kondisi terkait dengan lebih kencang yang UV5R plus ya. Jadi untuk kualitas suara ini sudah oke ya, speakernya dan ini juga sudah oke. Jadi sudah ada peningkatan dibandingkan dengan yang UVK5 ini ya. Jadi speakernya sudah oke ya. Oke teman-teman, kita akan coba untuk receive dari UV5R plus ini. Receive-nya seperti apa? Kita akan segera mencoba mereceive ya untuk seismograph. Jadi buat teman-teman yang mungkin teman-teman kita amatir yang tidak bisa melihat, hanya bisa mendengar, makanya saya akan sebutkan bahwa ini untuk tombol-tombolnya masih persis posisinya dengan UVK5. Persis posisinya. Tapi untuk peletakan tombolnya dan peletakan tombolnya sama ya. Untuk desain tombolnya yang berbeda, dan ini ada yang dipisah ya untuk yang UV5R plus dengan UVK5 ini. Namun antara UV5R plus ini dengan UVK6 itu sama persis. Posisi tombol sama persis. Untuk yang UVK6 dan UV5R plus. Cuman UV5R plus itu ada tanda warna, menunya itu warnanya dia menjadi orange. Kemudian exitnya warnanya menjadi biru. Seperti itu teman-teman ya. Ini hampir sama, desainnya hampir sama ya. Cuman dia sudah mengikuti yang model Baofeng UV5R ya. Oke teman-teman, kita akan langsung tes untuk kualitas receive-nya. Kita coba receive seismograph dari radio ini seperti apa. Apakah kita bisa mereceive di ruangan ini? Kita akan putar ya. Oke, bisa teman-teman, tapi kita open SQL baru bisa receive ya. Kita coba bandingkan dengan ini kualitas receive-nya seperti apa. Kita akan coba dengan UVK6 untuk kualitas receive-nya ya, kita tes seperti apa. Nah, ini UVK6-nya juga stepnya belum dipaskan. Biasanya kalau lari-lari gitu berarti stepnya yang belum pas ya. Kalau stepnya udah pas, dia akan oke ya. Nah, ini sudah, kita coba untuk yang UVK6 seperti apa. Ya, sama aja. Jadi UVK6 dengan UV5R plus ini sama saja teman-teman, tidak ada bedanya. Sekarang kita akan tes dengan menggunakan antena di luar ya. Kita tes dengan antena di luar apakah ada perbedaannya atau tidak untuk UV5R plus ini. Meresipnya apakah tambah peka atau sama aja atau nggak bisa juga ya, kita lihat ya.
Kita udah pasang. Ya, kita sudah pasang. Belum bisa, kita coba open SQL. Ya, seperti itu teman-teman ya. Open SQL seperti itu. Nah, itu juga sama dengan UVK6 di Open SQL juga sama seperti itu kualitasnya ya. Jadi resipnya ini bisa ngeresip cuman tidak terlalu peka ya. Jadi kita buka lagi yang ini, kita Open SQL. Ya, ini yang UVK6, kita coba pindah ke UV5R+. Ya. Jadi kadang bisa, kadang enggak ya. Tuh. Sama dengan ini juga seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba apakah kita dengarkan untuk kualitas erek dari airband-nya bisa dengan baik apa enggak. Kita coba untuk airband-nya, kita coba monitor apakah dengan airband ini dia lebih bagus untuk meresipnya. Kita coba cek ya. Kita sambil dengar-dengar apakah ada frekuensi yang aktif di sini. Karena nampaknya belum ada teman-teman, yang belum ada. Kita coba aja dulu. Jadi untuk kualitas RX-nya ya sama aja dengan UVK6 ya. Airband-nya masih kurang bagus untuk meresip ya. Ya seperti itu ya, tidak clear ya. AM-nya tidak clear seperti punyanya Wirecom ya. Tapi ya bisalah untuk mendengarkan meskipun suaranya seperti itu, tapi udah cukup bisa untuk mendengar ya. Oke teman-teman, kalau gitu kita akan tes modulasi untuk radio UV5R ini, plus apakah modulasinya cukup bisa kencang apa enggak. Kita akan bandingkan dengan ketiganya ya. Ada UVK6 ya, kemudian ada UVK5. Jadi yang pertama ini ada UVK5, ini UVK6, kemudian ini UV5R+. Kita akan coba ketiganya, apakah modulasinya ada perbedaan, kemudian ada peningkatan atau bagaimana. Kita akan tes. Kita sudah ready, ada 3 radio di sini. Siap ya untuk kita coba ya. Jadi untuk resipnya masih kita pakai standarnya menggunakan Alinco DJW10 ya. Kita taruh mikrofonnya di dekat radio tersebut supaya kita tahu hasilnya. Oke teman-teman, kita akan coba untuk tes dulu yang UVK5. Kita tes UVK5 ya. Kita tes UVK5 seperti apa suaranya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini kita coba suara dari UVK5. UVK5. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini kita coba suara dari UVK6. UVK6. Kita coba lihat untuk mikrofon UVK6 apakah sudah maksimal ya. Karena suaranya kenapa lebih kecil dari UVK5-nya. Kita coba cek dulu ya teman-teman. Saya akan cek suara mikrofonnya. Oke, mic-nya sudah posisi 4 juga teman-teman. Posisi 4 mikrofonnya. Kita tes sekali lagi ya. Ini juga mikrofonnya udah posisi mungkin ya 4 juga ya. Kita tes ya. Ini posisi juga mesti sudah 4 ini. Kita coba lihat. Kita coba tes. Nah, mic-nya juga udah 4 ya teman-teman. Udah 4. Oke, sekali lagi kita tes UVK5 dulu ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. UVK5. UVK5. Ini volumenya tutup ya. Ini UVK5. Ini UVK5. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini UVK6. UVK6.
lebih kecil teman-teman ya. Oke, sekarang gilirannya kita coba untuk yang UV5R plus. 1, 2, 3, 3, 2, 1 dicoba UV5R plus, UV5R plus, UV5R plus, kita coba banding dengan UVK5 ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1, UVK5, UVK5, UV5R plus, UV5R plus, UVK6, UVK6. Ya, malah UVK6 yang lebih kecil ya teman-teman ya. UVK6 yang lebih kecil suaranya, saya nggak tahu kenapa ya. Kita akan coba satu lagi, yang pertama banget saya pakai ya. Kita akan coba pakai ini yang TSSD ya. Ini yang pertama sekali kita pakai. Kita akan coba ya teman-teman, apakah bisa. Oke, kita akan tes sebentar. Ini saya powernya tak kurangin dulu nih high ya. Ya teman-teman, ini sudah posisi siap untuk mancar di situ ya. 1, 4 mana tuh 5, 5, 5, 0. Ini layarnya saking putihnya nggak bisa dilihat ya, itu pas ya. Kita coba ya. Oke, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini UVK5 yang pertama kali keluar. UVK5 yang pertama kali keluar, ini harga 290. Ini UVK5 yang Berlin, ini yang sudah layar orange. Ini UVK5 yang layarnya putih. Kemudian ini UVK6. Kemudian ini UV5R plus. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, untuk UVK5 K6 dengan UV5R plus ini sama persis. Sama. Suaranya agak pelan ya. Kemudian untuk yang ini ya, UVK5 ini malah suaranya lebih kencang dari yang ini ya. Nggak tahu kenapa. Jadi ini suaranya lebih kencang, tapi memang suara speakernya bagus yang dua ini ya. Tapi ini speakernya cempreng, tapi suaranya malah lebih bagus untuk vokalnya, lebih kencang ya. Oke, itu dia untuk pengetesan untuk vokal dari UV5R plus. Sekarang kita akan tes untuk power dari UV5R plus ini. Kita coba pakai low dulu di VHF. Low-nya 3 watt teman-teman. Kita coba menggunakan middle. Ya, kita coba middle. Ini sudah huruf M. Ya, agak kabur ya, udah M ya. Kita coba middle 4, 3, 4 ya. Jadi low-nya 3. Ini saya coba sekali lagi. Kita pindah ke low. Ini low ya. Low-nya 3, kita coba pindah ke middle. Middle-nya 4 kurang, jadi naiknya sedikit sekali. Sekarang kita coba ke high. High-nya 5 ya, 5 volt ya. 5 lebih dikit. Ya, 5 lebih dikit. Seperti itu. Oke, sekarang kita pindah ke UHF 435. Kita pakai low dulu. Kita lihat berapa. Low-nya 1/2 watt. Kita coba ke middle. Middle-nya loh, kok masih sama ya? Oh, sorry, salah. Ya, kita ulang lagi teman-teman. Itu masih skala 20 tadi. Kita low dulu ya. Kita low. Low-nya 2,5 watt. Kemudian kita middle. Middle-nya 3 watt, 2,5 3 watt. Kemudian kita coba ke high-nya. Kita tes.
Ya, high-nya hampir 5 watt, kurang sedikit 5 watt. Oke, jadi lumayan lah, standarnya segitu ya. Apakah bisa di 350? Kita coba aja. 350. Disable ya, 250. Ya, disable juga. Sama ya, teman-teman. Jadi dia hanya bekerja di amatir. Jadi ini sudah mungkin apa ya, FCC-nya nih. Coba saya cek dulu. Coba untuk unlock yang 350 ya dan 250. Itu pencet tombol PTT dan tombol di bawah PTT yang paling atas bersamaan, kemudian dengan tombol power kita hidupin ya. Kita tekan, kita hidupin. Oke. Nah, ini 350-nya kita on-kan. Mana on kan? Oke, kemudian kita turun lagi ke bawah. 250 kita on kan lagi. Kemudian 500 kita on kan lagi. Oke, kita exit. Apa yang terjadi kalau kita sudah on kan? Apakah dia bisa transmit? Kita tes saja ya. Oke teman-teman, ada tapi kecil banget ya. Oke, 350 coba. 350 ya, naik 4 watt. 350 nya 4 watt. Kita turunin lagi di 250. Nah, segitu kecilnya. 500 kan, 500 tadi sudah unlock ya. Coba. Ya, 500 ini posisi high-nya di 1 watt lebih. Kalau yang di standarnya Quansheng UVK5 itu bisa 50 MHz. Coba kita tes di sini apakah bisa di 50 MHz atau tidak bisa, hanya amatir. Oh, bisa. Kita coba. Disable. Jadi memang frekuensinya bisa 50 MHz tapi disable. Ya, 27 pun bisa ya. Sorry, 027. Oh, 27 di bawah nggak bisa. Di atas 50 teman-teman ya. Di atas 50 sampai 600. Cuman dia disable, nggak bisa. Jadi yang bisa dibuka hanya di 500, di 350 dan 250. Tapi 250 nggak bisa transmit. 500 cuman 2 wattan ya, kira-kira 1 watt lebih deh, seperti itu. Oke teman-teman, itu dia powernya sudah kita tes. Dan sekalian kita akan tes antenanya dari Quansheng UV5R Plus. Kita lihat apakah dengan antena yang berbeda itu ada pengaruhnya apa enggak dari terhadap UV5R ini. Kita coba lihat dengan adanya perbedaan konstruksi antenanya ini, perbedaan bentuk antenanya, apakah ada perbedaan apa tidak di frekuensi yang matchingnya. Kita akan tes saja di 140 MHz, kemudian stopnya di 174 MHz. Kita lihat apa yang terjadi. Oh ya, ternyata ada perbedaannya, adalah dia turun ke bawah. Matchingnya di 141 ya, turun. Jadi ini frekuensi rapi ya. Jadi kalau saya coba di 138 mungkin masih bisa nih. Kita coba lihat 138 dia masih bisa masuk. Jadi ini frekuensinya NOA, masuk di NOA nih. NOA di satelit ya, bisa di bawah ya. 138 137 138. Dan di matchingnya di senternya di 140 ya teman-teman, 140 di bawah ya. Oke, kita coba untuk UHF-nya 430 get sampai stopnya 450 aja. Kita tes. Aduh, UHF-nya tinggi teman-teman ya, tinggi. Jadi kalau saya turunin, coba di startnya di 400. Ya sudah turun sih, tapi masih tinggi juga. Jadi kenyataannya antenanya tidak ada peningkatan yang signifikan ya.
Justru malah dia kalau Anda mau dirapi ya pakai UV5R. Tapi kalau Anda mau di Orari ya ini kita cari dulu ya. Nah, nggak bisa ya. Ini kita coba lihat dia di rapi ya teman-teman. Di frekuensi rapi di 140-an, 142, 41 ya. Tuh. Dia di situ ya. Oke, kalau kita pakai antena yang lama, kita pakai UV K6 punya ya. Jadi kita pakai aja yang UV K6 punya, kan langsung berbeda ya. Kita lihat aja, kita tancapin, lihat hasilnya. Nah, tadi matchnya di bawah situ ya, titik segitiganya. Ini sekarang naik ke atas. Naik ke atas. Nah, ini di frekuensi amatir, di Orari ya. Oke, jadi kalau mau yang dirapi, teman-teman rapi silakan. Anda bisa pakai Quanseng UV5R+. Teman-teman Orari silakan Anda bisa pakai yang UVK6. Ini ya, UVK6. Yang rapi pakai ini. Karena antenanya matchingnya di bawah ini di 140 senternya ya, 141 oke lah untuk UV5R+ ini. Artinya pasti ada plus minusnya sebuah HT itu, nggak mungkin HT itu sempurna sekali, semuanya sempurna ya, nggak mungkin ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai UV5R+ dari Quanseng yang baru saja kita review, dan ini HT-nya juga cukup oke, karena baterainya besar banget dan modulasinya yang kecil ya teman-teman. Modulasinya kecil, masih lebih kencang kalau kita pakai yang UVK5 dibandingkan yang kita pakai UV5R sama UVK6. Ternyata modulasinya masih lebih kencang yang UVK5. Ya, itu saja review kita di kesempatan kali ini mengenai UV5R+ dari Quanseng. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan masukan dan informasi bagi Anda semua, sehingga Anda bisa mengetahui mengenai UV5R+ ini. Dan ini belum bisa di-unlock, ini tidak bisa di-unlock dan belum ada software unlocknya. Ya, nanti kita tunggu aja, karena kemungkinan besar teman-teman juga pingin ini bisa di-unlock, tapi ya kita lihat ya apakah ini bisa apa enggak. Tapi yang jelas ini adalah UV5R+. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi sesuatu yang terbaik adalah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang kita itu yang kita sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandri. Bye-bye.